Halo Sobat PPPK 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang muncul dalam tryout online nasional yang beberapa waktu lalu Mentor PPPK 2021 selenggarakan. Jadi simak penjelasan dari setiap soalnya. Nomor 1. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologis yang berbeda. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas berikut kecuali A. Mencoba, B. Menerapkan, C. Mengingat, D. Mengevaluasi, ataukah E. Menganalisis. Jadi kata kunci di sini adalah pengetahuan diperoleh melalui aktivitas apa? Kecuali, berarti yang bukan. Jawaban yang tepat adalah A. Mencoba. Pembahasannya disesuaikan atau mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ada 3 aspek di sini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, pengetahuan tadi diperoleh dari proses mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Sehingga yang bukan adalah mencoba. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Mencoba. Nomor 2. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau scientific, tematik terpadu atau tematik antar mata pelajaran dan tematik dalam suatu mata pelajaran perlu diterapkan A. Project based learning, B. Integrated learning, C. Inquiry learning, D. Problem based learning, ataukah E. Blended learning. Jawaban yang tepat adalah C. Hal ini juga sama mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, pada salinannya kita bisa membaca bahwa untuk memperkuat pendekatan ilmiah atau saintifik atau tematik terpadu atau tematik antar mata pelajaran dan tematik dalam suatu mata pelajaran perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan penelitian, yaitu berupa discovery atau inquiry learning. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3. Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional disebut. Ya, jadi ini lebih kepada definisi. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Prosedural. Nomor 4. Kebijakan penyederhanaan RPP merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim untuk mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upaya meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu. Kebijakan ini mengangkat tentang penyusunan dan pengembangan RPP yang dapat dilakukan secara sederhana oleh guru sesuai dengan prinsip sebagai berikut. A. Berorientasi pada kurikulum, efektif dan efisien. B. Berorientasi pada kurikulum, inovatif, efisien dan efektif. C. Berorientasi pada siswa, efisien dan efektif. D. Berorientasi pada siswa dan kurikulum, efisien dan inovatif. Untuk menemukan jawaban yang tepat, maka kita perlu mempelajari
buku saku RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Merdeka Belajar tahun 2020. Penyusunan dan pengembangan RPP yang dapat dilakukan secara sederhana oleh guru sesuai dengan prinsip yang pertama efisiensi, yang kedua efektif, dan yang ketiga berorientasi pada siswa. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Nomor 5. Salah satu ciri pengembangan kurikulum yang menerapkan pendekatan administratif adalah A. Kurikulum dikembangkan karena ada keresahan dari guru. B. Administrator pendidikan berperan sebagai fasilitator. C. Inisiatif pengembangan berasal dari tingkat pusat. D. Guru memiliki peran yang besar dalam pengembangan kurikulum. Ataukah E. Tim guru di sekolah melakukan kajian untuk mengembangkan kurikulum. Berarti pertanyaan ini bertitik berat atau dititik beratkan pada pendekatan administratif. Nah, dalam pengembangan kurikulum, seperti kita ketahui ada dua pendekatan. Pendekatan administratif dan juga pendekatan grassroots. Perbedaannya adalah pendekatan administratif disebut top down, ya, dari atas ke bawah. Sedangkan pendekatan grassroots atau akar rumput itu adalah pendekatan yang sering disebut dengan bottom up, dari bawah ke atas. Nah, berarti karena konteks soal ini adalah pendekatan administratif, berarti top down, berarti pengembangan kurikulum ini muncul dari atau atas inisiatif para pejabat atau pemegang kebijakan pendidikan dari pusat. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Jika di lain kesempatan muncul pertanyaan berkaitan dengan grassroots approach atau pendekatan akar rumput, maka kita bisa jawab dari bawah ke atas atau sering disebut bottom up. Bisa dari keresahan dari guru, inisiatif dari guru itu sendiri, hingga sampai ke level di atasnya, begitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Nomor 6. Seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar disebut, ini definitif sekali ya, definisi sekali ya pengertian. Jawaban yang tepat adalah C. Kurikulum. Nomor 7. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh guru adalah A. APE, alat permainan edukatif. B. Diagram. C. Bagan. D. Foto. E. Grafik. Jawaban yang tepat adalah C. Bagan. Karena dengan menggunakan bagan, konsep yang begitu kompleks mampu disederhanakan untuk mempermudah dan memperjelas penyajian pesan yang ingin disampaikan oleh guru tersebut, atau dalam hal ini bisa penulis buku, karena kita tahu beberapa buku menggunakan semacam peta konsep yang menggunakan bagan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Bagan. Nomor 8. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah, hati-hati, di sini ada kita garis bawahi kemampuan dasar, ya, seorang pendidik. Jadi kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik dalam hal keterampilan memilih media pembelajaran. A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ataukah E. Pendidik harus mengetahui fungsi dari media pembelajaran tertentu. Jawaban yang tepat adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut.
Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya dan sekolah, ya, siswa dan sekolah. Dalam satu sekolah pasti banyak sekali latar sosial budaya dari masing-masing siswa. Guru tidak mungkin seorang guru mengetahui latar sosial budaya masing-masing baru memilih media yang akan digunakan. Gitu. Jadi tentunya itu sulit untuk dilakukan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Bagaimanapun kemampuan sekolah, media pembelajaran yang tepat dan yang pas tetap harus bisa diusahakan oleh seorang guru. Jadi media pembelajaran itu kan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, dengan guru itu mampu mengetahui karakteristik dan media pembelajaran tersebut, sehingga dia tahu, oh ini akan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang seperti apa, dengan media pembelajaran yang ada di sekolah seperti apa, atau bisa diinisiasi sendiri seperti itu. Pendidik harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Sudah pasti menyesuaikan dengan materi pembelajaran itu sendiri. Sebenarnya betul juga, tetapi ini lebih ke umum. Lebih tepatnya lagi, pendidik harus memahami karakteristiknya terlebih dahulu. Kalau sudah mengetahui karakteristiknya dari media ini, sehingga bisa dikorelasikan dengan materi pembelajarannya seperti apa, karena media itu kan sebagai penjembatan, ya, menjembatani peserta didik untuk mampu memahami satu materi seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 9. Seorang guru mengarahkan siswanya untuk menganalisis data, mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi atau mengestimasi dengan memanfaatkan lembar kerja diskusi atau praktik. Tahapan kegiatan pembelajaran ini termasuk dalam A. Mengamati, B. Mengasosiasi, C. Menanya, D. Mengumpulkan data, E. Mengomunikasikan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti video-video pembelajaran kami, tentu sudah mengikuti pembelajaran berkaitan dengan soal ini. Pernah kita lakukan pembahasannya. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Mengapa jawabannya B? Jadi pendekatan saintifik itu ada. Yang pertama mengamati, kedua menanya, tiga mengumpulkan data, empat mengasosiasi, lima mengkomunikasikan. Nah, aspek-aspek ya yang digunakan dalam mengasah kemampuan berpikir dan sikap ilmiah yang disebutkan dalam soal seperti menganalisis data, mengelompokkan data, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi itu merupakan bagian dari pendekatan saintifik. Yang keempat yaitu mengasosiasi. Maka jawaban yang tepat adalah mengasosiasi. Soal nomor 10. Guru mengamati kerucut Edgar Dale. Menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. Ataukah E. Drilling. Jawaban yang tepat adalah D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. Jadi aspek psikomotorik itu sendiri merupakan aspek yang diharapkan dari kerucut Dale mampu memberikan pengalaman belajar yang besar. Seperti kita ketahui dalam kerucut Edgar Dale ini bisa kita lihat teman-teman dari puncak ya menuju ke bagian bawah begitu, dari abstrak, kemudian dari paling bawah adalah konkret begitu. Nah, kemudian kita lihat sebelahnya ini ada kerucut pengalaman ya. Tingkatnya dari yang verbal saja, lantas visual, terlibat hingga berbuat. Kemudian yang diingat yang menjadi memori 10%, 20%, 30%, 50%, 70% hingga 90%. Nah, efektivitasnya berada di sini. Ya, sobat PPPK, ada di bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Jadi dia termasuk kategori dia melakukan suatu aktivitasnya. Jadi pengalamannya muncul dari melakukan satu aktivitas, dia berbuat sehingga dia bisa menemukan pengalamannya, bisa melalui simulasi, bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya nyata begitu ya. Jadi yang sifatnya aplikatif yang bisa diaplikasikan, dan juga tentunya adalah
kontekstual ya, yang ada di kehidupan nyata dari peserta didik itu sendiri. Nah, sehingga aspek yang mendukung ya daripada kerucut Edgar Dale ini yang paling maksimal begitu, yang menghasilkan pengalaman belajar yang tertinggi adalah melalui pendekatan-pendekatan psikomotorik. Jadi anak melakukan satu pergerakan ya, berbuat secara aktif begitu. Maka jawaban yang tepat adalah D. Demikian pembahasan tryout online nasional dari Mentor PPPK 2021 bagian yang pertama. Nantikan video-video pembelajaran dan pembahasan soal-soal termasuk soal tryout nasional ini pada part-part selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa dari teman-teman dari Sobat PPPK 2021 seluruh Indonesia yang sudah mengikuti. Dukung terus channel PPPK 2021, dukung terus channel Mentor PPPK 2021 untuk berkembang sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak lagi dan lebih luas, dan semoga menjadikan materi-materi pembelajaran, soal-soal hingga tryout ini menjadi persiapan yang matang untuk teman-teman untuk berjuang dalam seleksi PPPK 2021. Terima kasih atas supportnya dan share berbagai pembahasan kami untuk memberikan manfaat lebih luas lagi. Dukung terus channel kami, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Mentor PPPK 2021. Salam cerdas dan salam hebat. Terima kasih.